barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhib lin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Wa qala muallif wa syari rahimahumullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumikum fid dharain amin. Kitabus shalah wa ila anqal syurut syurutul jum'ah kemarin. Naam, syurutul wujubil jum'ah. Kembali duduk berkumpul di majelis yang berkah ini, semoga tambah berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi sampai di syarat-syarat wajib Jumat. Kemarin sudah kita baca. Yang pertama, syarat wajib Jumat adalah al-Islam. Jadi seorang muslim wajib melaksanakan salat Jumat. Orang kafir tidak wajib. Orang murtad wajib. Kapan dia ngerjakannya? Kalau dia balik lagi masuk Islam, maka dia menggantinya dengan zuhur. Yang kedua, syarat wajib Jumat al-bulugh, ya. Baligh. Tidak wajib atas anak kecil. Di baligh ini orang ukuran dewasa menurut syariat. Wajib sholat, wajib puasa. Di bawah baligh anak kecil namanya. Tak wajib dia Jumat, tapi boleh kita bawa dia sholat Jumat latihan selama dia sudah mumayyiz. Ya, sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan antara najis dengan yang bukan najis. Biar dia bisa menjaga kehormatan sholat dan tempat sholat. Diajak, dilatih dia dan diajarkan dia. Setiap sholat Jumat itu kita bawa, ajarkan dia. Dari kecil udah tahu. Nanti kalau khutbah, ya, sebelum berangkat ke masjid itu udah kasih tahu. Kalau khotib berkhutbah maka tidak boleh berbicara. Jadi dari kecil udah ngerti dia. Oh, tak boleh berbicara. Jadi yang wajib adalah al-baligh, yang sudah baligh. Yang ketiga, al-aqlu. Islam baligh, kemudian berakal, akalnya sehat. Berarti yang tidak punya akal sehat, seperti tak sempurna akalnya, orang gila, tak wajib Jumat. Anak kecil, ya, 5 tahun ke bawah itu belum mumayyiz.
main-main, ngomong. Kalau zaman tua budak, ya. Maka nah ini jangan sampai salah paham, budak musyrikin, kafirin, harus berkhidmat dengan tuannya. Tapi kalau budak beting wajib, ya. Budak kampung dalam, budak kampung luar, kampung Arab, ini wajib nih, ya. Budak segon, ini wajib sholat Jumat. Yang kelima adz-dzukurah, laki-laki, syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat atas perempuan, perempuan sholat. Dan juga tidak wajib atas khuntha yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Tapi ada kata ada yang melakukannya, tetap tidak. Tapi dia termasuk yang tidak wajib dan tidak terhitung di dalam jumlah 40. Ya. Tidak termasuk di dalam kelompok yang 40 orang itu, yang wajib 40 orang. Jadi laki-laki yang wajib sholat Jumat. Jadi perempuan langsung saja dia kalau sudah masuk waktu zuhur, langsung saja dia melaksanakan sholat zuhur. Ya. Tidak lagi nunggu orang balik Jumat. Karena dia tidak wajib melaksanakan Jumat. Syarat yang keenam as-sihah, sehat, ya. Yang sholat Jumat itu sehat. Maka tidak wajib atas orang sakit melaksanakan sholat Jumat. Dia boleh sholat zuhur. Tapi kalau orang sakit, dia memaksakan diri untuk hadir sholat Jumat, ya, dan sudah masuk waktu Jumat, zuhur sudah masuk, maka dia tak boleh balik. Kecuali kalau akan membuat dia menjadi tambah parah dan bisa binasa, baru dia boleh balik. Kalau tidak, sama seperti baru dia datang tadi, sakitnya, lalu dia adalah, aku pun tak wajib Jumat enggak? Balik ya? Tidak boleh, karena sudah masuk waktu Jumat, sudah zuhur, tak boleh dia balik. Dia boleh balik kalau tambah parah sakitnya. Kalau cuma sakit biasa, apa yang dia rasakan sama sebelum zuhur dengan masuknya waktu zuhur, atau sebelum Jumat dengan masuknya waktu Jumat, kondisi dia sama sakitnya, lalu dia merasa karena dia tak wajib Jumat, dia pengen balik, maka tak diperbolehkan balik. Kalau sudah masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu Jumat. Tapi kalau sebelumnya boleh. Dia datang Jumat jam 8, jam 10 dia pengen balik. Istirahat ya Allah. Aku pun tak wajib Jumat, nanti sholat zuhur aja. Boleh? Boleh. Karena belum zuhur, belum Jumat. Kemudian syarat yang ketujuh al-iqamah. Ya, al-iqamah orang yang menetap di satu tempat. Mukim. Ya. Maka tidak wajib atas musafir.
itu orang yang bertempatan atau orang yang berada di satu tempat, menetap di satu tempat. Mustautin orang tempatan. Kita orang Pontianak, ya. Kemudian kita pergi ke Mempawah misalkan. Kita ingin menetap beberapa hari. Ini kan menetap. Kalau menetap kan berarti mukim. Selama 3 hari. Tinggal di sini cuma dia kerja. Tetap dia juga kampung. Kalau mustautin itu ya udah tempat itu karena kampung dia. Akal sehat, kemudian mungkin menetap atau bertempat tinggal di satu tempat. Syarat wajib. Kalau kita sudah masuk syarat-syarat itu, maka kita wajib Jumat. Ya. Kemudian syarat sahnya Jumat sekarang. Jadi di kitab Safinah kita ini langsung menyebutkan syarat sahnya Jumat. Makanya saya baca di kitab yang lain untuk menyebutkan syurut kemudian apalagi balel, merdeka, laki-laki, sehat, mungkin ditambah dengan ini syarat sahnya Jumat. Berikutnya adalah yang pertama, antakuna kulluha fi waqtil dhuhr. Syarat sah Jumat dilaksanakan Jumat itu semuanya di waktu dhuhr. Mulai dari khutbah sampai sholatnya, di semuanya berada di waktu dhuhr. Maka kita harus perhatian dengan waktu dhuhr. Udah masuk belum waktu dhuhr nih? Oh udah. Azan. Karena setelah azan itu kan khatib akan naik mimbar dan dia harus berkhutbah menyampaikan rukun-rukun Jumat itu harus sudah berada di waktu dhuhr. Kalau dia ragu, dia tidak boleh memulai Jumatnya. Udah masuk belum waktu dhuhrnya dia? Ragu dia, jangan dimulai dulu. Kalau ragu, jangan dimulai dulu.
sampai dia yakin. Karena kalau dalam keadaan ragu melaksanakan ibadah tidak sah. Ragu-ragu, tak sah. Punya wudu enggak ya? Punya wudu enggak ya? Dia ragu-ragu dia punya wudu enggak sembahyang. Tak sah. Pastikan dulu. Imam kita batalkan langsung, kita wudu lagi, atau kita cari hal-hal yang mengingatkan kita bahwasanya wudu kita tak batal. Kita ingat dari kapan? Asar tadi. Dari asar tadi tak ada ke WC. Dari asar tadi tak ada menyentuh istri. Dari asar tadi perasaan tak ada buang angin. Terus diingat, oh berarti masih ada wudu. Nah, gitu. Atau dibatalkan sekali. Ya, dengan disentuh hal yang membatalkan wudu, nah, baru kita wudu lagi. Jadi kalau kita ragu ini udah masuk belum waktu zuhur, jangan dimulai dulu kalau kita belum yakin waktu zuhur sudah masuk. Ini syaratnya harus di waktu zuhur semua. Atau waktunya udah habis gitu. Udah mau selesai waktu zuhur. Kalau dilaksanakan khutbah, maka keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Waktunya tinggal sedikit. Kok bisa? Mungkin terjadi sesuatu waktu sehingga terlalaikan dengan waktu. Jumat datang semua ke masjid, tahu-tahu waktunya tinggal sedikit, cukup hanya untuk waktu sholat saja. Kalau dia laksanakan khutbah, maka keluar waktunya. Macam mana seperti ini? Kalau seperti ini, ada perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Ibnu Hajar. Udah sholat zuhur saja. Kalau udah waktu khutbah, dimulai khutbah ternyata selesai khutbah waktu zuhur habis, masuk waktu asar. Bagaimana? Ya udah sholat zuhur saja daripada waktunya habis, keluar waktu, sholat zuhur saja kata Imam Romli, sholat zuhur saja. Sholat zuhur saja. Karena waktunya tak cukup. Kata Ibnu Hajar tidak, tetap Jumat. Ini bodoh berarti. Tetap Jumat. Kalau cukup hanya untuk sholat saja, berarti berapa menit tuh? Sholat, tinggal 2 menit. Ya sudah, langsung sholat saja. Zuhur. Kalau cukupnya, kalau tadi itu kan dia memperkirakan khutbah ini kan bisa sampai 15 menit, 10 menit. Ini kan kalau diringkaskan bisa dapat dua-duanya. Nah, tadi itu yang berbeda pendapat. Boleh zuhur, boleh Jumat. Sekarang tinggal sholat saja waktunya ini. Berarti 30 menit. Kalau kita sholat 2 rakaat 4 menit. Sholat zuhur 4 rakaat 5 menit. Ada 5 menit? Oh, lama 5 menit tuh. 5 menit lah ya. Anggap saja. Ini sholatnya orang yang sudah khusyuk. 5 menit. 5 menit ya sholatnya udah. Sholat zuhur saja masuk. Langsung sholat zuhur. Ini andai kata terjadi seperti itu. Kembali lagi bahwasanya syarat sahnya Jumat semuanya berada di waktu zuhur, mulai dari 2 khutbah sampai Jumatnya, sampai sholatnya. Syarat yang kedua, antuqama fi khutbatil balad. Jumat didirikan, dilaksanakan ya, di tengah-tengah pemukiman, di kampung, di kota, ya, di perkampungan, di tempat lain, kampung, kota, apa lagi? Yang jelas ada pemukiman. Yang sudah ada di situ orang bermukim di situ. Tapi ada orang tempatan. Karena memang syaratnya harus ada mustautin, orang tempatan. Kita ini musafir semua, pergi jauh. Sampai di satu kampung, tak ada orang sholat Jumat di situ, misalkan, atau karena memang tidak ada orang kampungnya, atau orang kampungnya tapi tidak Muslim. Pas hari Jumat, tak mungkin dah kita keluar karena tempatnya begitu jauh dan sulit.
Karena tidak ada orang tempatan, tapi kita tidak bisa mendirikan Jumat. Kita sholat zuhur. Kalau kita tetap, karena kita termasuk wajib Jumat dan kita menetap, berarti mungkin kita harus cari mana masjid kita nak sholat Jumat. Ada kata tak dapat, kita tetap tidak bisa mendirikan Jumat karena tidak ada orang tempatan, tidak ada mustautin. Kita sholat zuhur. Jadi syaratnya itu sholat Jumat itu diadakan di tengah-tengah pemukiman, kampung, kota, komplek dan misalnya. Walaupun orang-orang yang menetap itu hanya mendirikan kemah, tapi dia sudah menetap di padang pasir itu misalkan, atau di hutan. Dia sudah menetap di hutan itu, walaupun dia hanya mendirikan tenda-tenda, tetap itu dianggap pemukiman. Walaupun cuma dia mendirikan tenda-tenda, tapi dia menetap di situ, dianggap itu pemukiman dan dia dianggap orang tempatan, mustautin, bisa didirikan Jumat di situ. Sehingga ketika kita berada di tempat itu mendengarkan suara azan, maka kita sholat bersama mereka. Kalau tidak, kita sholat zuhur. Sekarang udah di mana-mana ada hari Jumat. Atau kalau di dalam. Nah, ini syarat yang kedua, diadakan di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Syarat yang ketiga, Jumat antusolla jama'atan. Sholat Jumat itu dilaksanakan berjamaah. Nah, bisa sendiri-sendiri. Sholatnya wajib berjamaah. Dan wajibnya itu sholat berjamaah di sholat Jumat itu wajib berjamaah itu di rakaat pertama itu wajib hukumnya berjamaah. Maksudnya apa? Tidak boleh ada yang mufaraqah. Kalau bertakbir kan wajib. Beda kalau sholat maghrib nih atau sholat zuhur. Kita sholat zuhur nih, Allahu Akbar. Di rakaat pertama kita pengen berpisah dengan imam, mufaraqah boleh. Tapi tidak boleh di sholat Jumat. Kalau mau mufaraqah di rakaat yang kedua, karena berjamaahnya itu wajib di rakaat yang pertama. Makanya termasuk imam juga niat sebagai imam di sholat Jumat itu wajib. Kalau sholat zuhur boleh kita mufaraqah karena kita disebab sakit dan yang lain atau ada sesuatu yang harus boleh bermufaraqah, boleh kalau sholat zuhur, tapi tidak boleh di sholat Jumat. Kalau mau mufaraqah nanti nunggu di rakaat yang kedua. Baru diselesaikan dengan sendirinya di sholat yang kedua itu. Kemudian yang keempat, ayakunu arba'ina ahraran dhukuran balighin mustautinin. Syarat yang keempat, Jumat itu sah didirikan harus terdiri dari 40 orang merdeka, laki-laki, akil baligh, mustautin, orang tempatan. Makanya waktu di kami bangun dulu itu, jadi kan pesantren itu ada masjid, yang di dalam pesantren ini semuanya adalah mukim, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jakarta, dari mana-mana kan. Jadi mereka mukim semua, tidak bisa. Syaratnya harus mustautin. Akhirnya biar dibuka gerbang itu di orang kampung untuk biar sholat di situ. Untuk biar tahu orang kampung itu datang 40 dibagikan roti. Jadi disiapkan roti sampai 100. Jadi Jumat itu dimulai, ditanya dulu yang jaga depan, roti habis berapa? 60. Nah, pasti mustautin dan lebih dari 40. Ini tapi santri, kadang-kadang dia pun ngambil. Tetap
Kalau tak ada yang terima kan ada. Saking pengen tahu. Ini syarat yang mu'tamad, pendapat yang mu'tamad ini memang harus 40 orang laki-laki, akil baligh, kemudian orang tempatan. Kita di masjid ini udah lebih dari 40, ada satu saf, ada satu saf ini ada 40, oke? Lebih, satu saf ini ada 40 lebih, bayangkan satu saf ini 40 lebih. Dua saf ini kalau diisikan ke sekolah itu tidak cukup 4. Tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tadi perbedaannya Imam Romli sama Imam Ibnu Hajar tentang waktu sholat Jumat, siapa yang harus kita ikuti? Dua-dua boleh. Di bagian yang banyak kan ada dua pendapat, Imam Ibnu Hajar juga Imam Romli. Boleh ikut Imam Ibnu Hajar, boleh ikut Imam Romli, karena dua-duanya sama. Cuma para ulama ketika ditanya mereka lebih condong kepada Imam Ibnu Hajar. Kalau di kitab ini dua-duanya disebut. Kalau kitab Baiduri lebih banyak pendapat Imam Romli. Kalau ini dua-duanya disebut. Dua-duanya boleh disebut sama-sama bermadzhab Imam Syafi'i. Cuma ada perbedaan sedikit di beberapa cabang daripada mazhab. Ini syarat yang keempat, harus 40 orang. Laki-laki, akil baligh, orang tempatan. Di kota aman. Hampir rata-rata masjidnya hadir banyak orang tempatan. Di kampung ada sedikit. Kampung. Ada nggak sampai 40, 30-an, 25. Tapi tetap Jumat. Boleh ke? Boleh. Kalau itu pendapat yang lain. Ya. Ada pendapat yang memperbolehkan kurang dari 40. Apa itu pendapat? Ada 13 pendapat. Ada 13 pendapat tentang jumlah orang sholat Jumat. Terakhir itu yang ke-13 itu 2 orang dan sahnya. Itu yang baik. Nah, ini untuk tempat-tempat yang seperti itu. Ya, ketika mereka sudah melakukan yang kita bilang tak sah, itu pendapat yang lain sah. Ya, ini luas. Ya. Tapi ketika kita memulai seperti ini, maka kita memang berharap yang hadir itu orang tempatan dari banyak. Kalau cuma 40 orang saja jamaahnya sama imam, 40 saja. Ini kalau ikut pendapat yang utama. Maka jika kurang satu bisa tak sah Jumatnya. Bisa. Makanya ada sampai teka-teki itu orang yang sholat di rumah sebab orang yang sholat di masjid batal sebab ada orang yang di rumah, orang yang sholat di rumah itu batal sebab gara-gara orang yang sholat di masjid. Jadi orang yang sholat di rumah itu batal, sholat mereka itu batal, orang-orang yang sudah balik dari rumah itu sholatnya batal sebab satu orang yang di masjid ini. Contohnya seperti ini, mereka ini 40 orang selesai salam balik semuanya kecuali satu orang nih, panjang dibaca tahiyatnya. Begitu ini balik dia buang angin, batal. Maka semua 39 orang itu tak salah. Tapi umumkan ini balik itu masjid, aku tadi kontrol gitu. Nasib lawan ini. Ini 40 orang ini. Jadi dari dia maka diulangi dari awal. Ini syarat yang keempat. Syarat yang kelima, alla tasbiqaha wa la tuqarina jum'atun fi dzalikal balad. Tidak boleh dalam satu tempat. Nah, ini sudah pernah ditanyakan dulu. Ini dia. Dalam satu tempat, satu kelurahan ini atau di Pontianak Timur ini, tak boleh satu kelurahan itu terdapat atau satu Pontianak Timur ini terdapat lebih daripada satu Jumat. Kalau terjadi seperti
seperti itu, maka yang dahuluan takbir atau ihram imamnya dia yang sah, yang belum takbir atau ihram tak sah. Nah, bagaimana di masjid kita ini? Di sini ada Jumat, kemudian tak jauh dari sini ada Jumat lagi, Al-Mu'minun, ya. Tak jauh dari Al-Mu'minun, sebelah kanannya nak menuju ke laut ada Jumat lagi. Apa namanya itu? Nurul Amin. Ya. Naik lagi sedikit ada Masjid Arunia. Arunia dengan Arunia, Al-Muhsinin, Ikhwan Muslimin, ini bertetangga. Arunia, seberang Arunia itu ada masjid namanya Al-Muhsinin. Seberang Al-Muhsinin adanya Ikhwan Muslimin. Berdekatan. Bagaimana nih? Ini siapa yang takbiratul ihram dulu, dia yang sah. Imamnya takbir, yang lainnya tak sah. Nah, bagaimana yang lain? Nanti kita bahas. Mungkin sudah pernah dijawab kemarin. Ini cuma ulang yang tadi, karena udah ditanya kemarin. Apakah boleh Jumat itu berbilang dalam satu wilayah? Tadi itu. Pendapat Imam Syafi'i, ya, tidak boleh satu wilayah satu Jumat saja. Keluar hukum itu ketika Imam Syafi'i ini sholat di Mesir waktu itu, disebutkan di dalam kitab Iqna. Masuk ke Mesir, Imam Syafi'i lewat, kemudian beliau sholat di Masjid Jami. Sebelum beliau lewat ke Masjid Jami, dia melewati satu masjid yang di situ Jumat. Kemudian beliau tidak ingkar dengan masjid itu, tidak negur, padahal beliau itu imam madhab lagi, bukan imam sholat, imam madhab. Dia boleh kasih tahu, jangan Jumatan, harus di sini. Diam beliau. Berarti dalam satu daerah ada 2 Jumat di zaman beliau itu. Nah, dari situlah para ulama mengeluarkan hukum boleh berbilang Jumat jika memenuhi persyaratan. Pertama, masjid tak cukup. Hari Jumat sampai di mana kita? Sampai teras belakang dulu, sampai. Kalau orang Al-Mu'minun datang ke sini, Al-Mu'minun saja tak cukup sampai besar masjid. Nah, tidak. Persyaratan pertama cukup dah. Karena masjid tak bisa nampung semuanya. Saya juga punya jadwal di Al-Mu'minun. Itu kalau orang yang datang telat, itu dia buat sab di jalan. Jangan Al-Mu'minun. Buat sab di jalan. Di Nurul Amin itu sekarang nambah terasnya full sampai belakang. Jadi tak bisa yang membilang. Dengan seperti ini, maka Jumat berbilang itu sah. Ikhwan Muslimin tetangganya, apa tetangganya itu tadi? Al-Muhsinin. Ikhwan Muslimin itu atas bawah teras jalan penuh. Al-Muhsinin pun sama penuh. Ini bulan lalu pernah di situ. Nah, ini berarti memenuhi syarat, tak bisa lagi kan? Kalau jamaah Al-Muhsinin datang ke Ikhwan Muslimin, maka tak ada tempat untuk disembahyang. Nah, ini yang pertama. Boleh berbilang Jumat kalau masjid tak bisa menampung semua jamaah. Yang kedua, karena terjadi pertikaian antara mereka. Di antara mereka terjadi pertikaian. Terjadi apa? Pokoknya bertengkar gitu. Kalau udah kumpul kan masjid itu kelahi. Tidak bisa. Tempatnya masing-masing daripada mereka bertengkar. Kemudian yang ketiga, suara azan di masjid ini sudah tak kedengaran lagi saking jauh. Kalau itu kedengaran dekat. Kalau kita minum ini tak dengar sampai gang amal ya kalau kita masih kedengaran kalau gang amal. Karena sudah tak kedengaran, itu menunjukkan tempat sholat kita dengan tempat sholat itu jauh, maka boleh. Dengan 3 hal ini, maka diperbolehkan Jumat itu berbilang dalam satu daerah. Kalau tak ada hajat, masih bisa digabungkan, masjid masih luas. Kemudian mereka pun akur, suara masih kedengaran, lebih baik digabung saja. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan kalau tidak ada hajat yang disebutkan di atas, maka Jumatnya tak sah.
siapa yang dua takbiratul ihram imamnya itu yang dianggap sah. Setelahnya tidak sah. Jika tidak ada hajat. Syarat yang keenam, ayyataqaddamaha khutbatani. Jumat harus didahului dengan dua khutbah. Inilah syarat sahnya Jumat setelah 7 syarat yang kita sebutkan tadi di depan. Harus didahului dengan dua khutbah. Kemudian faslun arkanul khutbatain khamsatun. Rukun dua khutbah ada 5. Nah, ini yang harus kita ingat nih, karena kita termasuk peserta Jumat. Ya. Rukun dua khutbah ada 5. Yang pertama hamdulillah fihima, mengucapkan pujian kepada Allah dengan lafaz alhamdulillah, atau yang keluar dari lafaz itu mustaq kalau bahasa Arab. Kita menyampaikan mustaq itu maksud mustaq. Lafaz itu hamid dalilus. Boleh alhamdulillah, boleh alhamdulillah, ahmaduhu, hamdan. Nah, itu kalimatnya harus tidak boleh diganti kalimat syukur. Kan pujian juga, bersyukur juga. Tidak, tak sah, harus ada alhamdulillahnya. Boleh dia menggunakan lafaz alhamdulillah, atau dia merupakan hamdan wa syukran lillah, hamdan. Jadi satu lafaz itu. Atau dia pakai fi'il mudhari, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, boleh. Makanya biar tidak membingungkan, kita pakai yang standar saja. Jadi orang yang dengar dia, oh ada alhamdulillah. Karena tak semua orang tahu bahasa Arab. Kalau kita ambil mustaq kalimatnya, tapi kita pakai yang standar. Alhamdulillah. Hanya kata cuma ini. Ada alhamdulillahnya. Tadi di pesantren nggak apa-apa. Ada mantap-mantap sedikit bunyinya. Oleh karena Ahmadu. Tak ada alhamdulillah gitu ya. Itu yang hadir bukan channel ini. Tak ada alhamdulillah ini, dibilang Ahmad dulu. Padahal sama tuh. Hak Mimdal itu tadi itu. Sama. Cuma tadi lafaz ini kita kurang paham. Sudah pakai alhamdulillah. Kalau dia sudah menyebutkan alhamdulillah, dan ini rukun khutbah di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Harus ada dua-duanya. Alhamdulillah ini. Yang kedua as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima, berselawat kepada Nabi di khutbah pertama dan di khutbah yang kedua, dan berselawat kepada Nabi harus menyebutkan nama Nabi. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebutkan namanya. Tak boleh diganti dengan dhamir. Ya. Sallallahu alaihi, pada nama Nabi pakai dhamir. Alaihi tak sah, harus menyebutkan nama Nabi di khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun khutbah yang ketiga wasiyah bittaqwa. Ittaqullah atau uzikum bittaqullah adalah takwanya. Di khutbah pertama dan khutbah yang kedua ada wasiat takwa. Uzikum binafsi, usikum anafsi wa iyyakum, usi bitaqwallah. Jadi lafaz gimana? Bitaqwallah. Ada lafaz wasiat takwa di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang keempat, qiraatul Quran fi ihdahuma, bacaan Al-Quran boleh di khutbah pertama dan boleh juga di khutbah kedua. Kalau di khutbah pertama tidak ada khatib menyebutkan ayat, maka tunggu di khutbah yang kedua. Biasanya itu khatib itu menyebutkan ayat ketika dia mau mengakhiri khutbahnya. Ya. Misalnya gitu. Dia baca ayat terakhir. Inna ahsanal kalam Allahi malikin ala Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahdil muhtadun fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada ayat.
Sebelum dia mengakhiri khutbah pertama dia menyebutkan ayat, atau dia tak menyebutkan ayat di akhirnya, tapi di dalam khutbahnya dia menyebutkan ayat. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim di surah Al-Asr, atau di ayat-ayat yang lain juga boleh. Yang penting dia menyebutkan ayat di dalam khutbah pertama. Kalau dia lupa di khutbah pertama, maka tentu dia menyebutkan ayat di khutbah yang kedua. Pasti ada itu di khutbah yang kedua. Kalau dia pakai yang sudah paten itu sudah ada ayat di situ. Apa ayatnya? Anjuran bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada ayat. Yang kelima, addu'a lil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Rukun khutbah yang kelima membaca doa untuk kaum mukminin di khutbah yang terakhir. Wa maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Itulah 5 khutbah rukun khutbah Jumat. Sudah selesai. Saya mau tanya. Kan kalau saya sering dengar bilang itu loh, Allah saya Fatihah al mimbar ya. Iya. Itu hadisnya atau perkataan lama. Terus yang kedua kan ada hadis yang katanya ini ada hadis yang berkata ada cukup orang kalau sakin itu maksudnya apa itu? Jadi lafaz itu ada yang diambil dari hadis. Ada yang jadi bila yang menyampaikan itu ada yang diambil dari hadis. Bila saya khatib ala mimbar pada kata hukum itu diambil dari hadis. Diambil dari hadis menyampaikan kepada hadirin bahwa kalau sudah di apa ini kalau naik ke mimbar, maka jangan ada yang berbicara. Omah yang katakan fakatlah. Ada siapa yang berbicara maka sia-sia hidupnya. Tak dapat pahala. Jadi diambil dari hadis itu. Lafaz yang disebutkan oleh beliau itu Faidah Sofia Fatihul Alam itu diambil lafaznya dari kemudian apa tadi? Itu ada tambahan itu ya, kabar, dan kabarnya pun itu diistimbatkan dari hadis, mengambil bagaimana cerita dari hadis bahwasanya hari Jumat itu ini dari para ulama bahwasanya Jumat ini adalah hari raya punya orang-orang fakir miskin, Idul Fuqara wal Masakin. Jadi semuanya kumpul hari itu, semuanya hari itu sama-sama dan pakaiannya pun sama. Ada yang gunakan bagi orang putih. Kalau lupa yang lain kan pakaiannya kan macam-macam. Ya, ini macam pakaian. Hari itu sama sebenarnya pakaiannya pak. Hari itu disebut dengan hari raya yang Fuqara wal Masakin karena di hari itu juga orang-orang soleh terdahulu dia membiasakan dirinya bersedekah di hari Jumat karena pahala besar. Jadi betul-betul hari raya orang pakai Fuqara wal Masakin bersedekah di hari Jumat. Sudah selesai. Tapi masih ada syarat 2 khutbah mungkin di depan. Kita lagi di pertemuan yang akan datang masih beda tentang Jumat. Allahumma shalli ala Muhammad.